Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli, dan samping saya ada Muhammad Fadil dan Irham, dan samping Irham ada Muhammad Asgab. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemahaman dasar tentang konsep ijarah dalam perbankan syariah. Pertama-tama Aiman akan menjelaskan. Baiklah, yang pertama, apa pengertian dan konsep dasar dari ijarah dalam perbankan syariah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dalam hukum Islam, di mana pemilik aset wajib memberikan hak manfaat atas aset tersebut kepada penyewa mustajir untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah sewa yang disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah digunakan sebagai akad pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik aset menyewakan aset, misalnya kendaraan, kepada nasabah. Jika ijarah dapat berdiri sendiri atau dikombinasikan dengan akad lain seperti ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Baik, Muhammad Irham akan menjelaskan. Nomor 2, bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi ijarah dalam perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor. Mekanisme umum ijarah pembiayaan kendaraan bermotor. Yang pertama, permohonan nasabah. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan. Bank membeli kendaraan. Bank membeli kendaraan dari dealer atas nama bank sendiri. Akad ijarah, bank menyewakan kendaraan tersebut kepada nasabah melalui akad ijarah atau IMBT. Pembayaran ujrah. Nasabah membayar sewa atau ujrah secara berkala sesuai kesepakatan. Perpindahan kepemilikan jika IMBT setelah masa sewa berakhir dan sewa kewajiban diselesaikan, kendaraan dapat menjadi milik nasabah melalui akad hibah atau jual beli simbolis. Baik, nanti Muhammad Asgab akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, apa keunggulan dan kelemahan pengguna konsep ijarah dalam pembiayaan kendaraan bermotor dibandingkan dengan metode pembiayaan konvensional. Keunggulannya, sesuai prinsip syariah, menghindari riba karena tidak ada unsur bunga. Kepemilikan aset tetap di bank menanggung risiko kepemilikan selama masa sewa. Fleksibilitas akad bisa dikombinasikan dengan akad lain seperti IMBT. Transparansi, biaya sewa dan tanggung jawab jelas sejak awal. Ada juga kelemahannya, yaitu tidak langsung memiliki kendaraan, nasabah hanya memiliki hak guna, bukan hak milik. Ada juga risikonya, pemeliharaan bisa membingungkan jika tidak diatur dengan jelas, bisa menimbulkan sengketa soal biaya perawatan. Lebih kompleks secara hukumnya dibandingkan kredit konvensional akad ijarah, memerlukan pemahaman lebih dalam soal hukum syariah. Baik, Muhammad Fadil akan menjelaskan yang keempat. Baiklah, bagaimana bank dapat mengelola risiko-risiko yang terkait dengan transaksi ijarah, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Strategi pengelolaan risiko. Asuransi syariah takaful, bank mengasuransikan kendaraan selama masa sewa. Kalkulasi kelayakan nasabah, menilai kemampuan bayar nasabah secara ketat. Klausul dalam akad menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ringan dan berat. Monitoring rutin memastikan kendaraan digunakan sesuai perjanjian. Garansi dealer atau manufaktur mengalihkan sebagai risiko teknis dalam produsen. Baik, saya akan menjelaskan nomor 5 itu apa tanggung jawab etis yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam pelaksanaan transaksi ijarah, terutama dalam konteks memastikan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab yang etis bank antara lain yaitu transparansi akad, menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keadilan dalam penetapan ujrah, tidak memberatkan nasabah, disesuaikan dengan kemampuan. Tidak menyalahgunakan posisi dominan, bank tidak boleh memaksakan klausul yang merugikan nasabah. Penyelesaian sengketa secara adil, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prinsip syariat. Memastikan manfaat nyata, aset yang disewakan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah. Itulah penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.